Shalom Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya Pendeta Elias Setiawan dari Gereja Isa Al-Masih Maleer akan menemani Sobat Maestro dalam acara visitasi. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah keberanian untuk mengambil keputusan di saat yang sulit. Sobat Maestro, pernahkah Sobat Maestro berada dalam situasi di mana Sobat Maestro harus menghadapi suatu keadaan? Sobat Maestro harus bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak Sobat Maestro lakukan, atau mengatasi segala kekisruhan, kekacauan yang mungkin sama sekali tidak ada kaitannya dengan Sobat Maestro. Bagaimana reaksi Sobat Maestro pada saat seperti itu? Ada banyak orang ketika mereka menghadapi masalah atau ketika masalah terjadi, mereka berusaha untuk menghindar, mereka lepas tangan, mereka menimpakan tanggung jawab kepada orang lain. Bahkan kalaupun mereka sendiri yang melakukan, mereka berusaha supaya mereka tidak usah bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat tersebut. Disinilah kita melihat perbedaannya antara orang yang berani mengambil keputusan, bahkan bertanggung jawab di saat yang sulit, dengan orang yang lari dari tanggung jawab mereka. Nah, Sobat Maestro, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit, bahkan menanggung resiko yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan kita akan membaca kisahnya dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang kedua sampai 35. Kisah tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Sobat Maestro, kalau kita membaca kisah Nabal ini, kita menemukan dia adalah seorang yang kasar, dia seorang yang bebal, Alkitab katakan, sehingga ketika orang-orang suruhan Daud datang untuk memberi salam atas perayaan yang dia lakukan, apa yang dia responi atau reaksi yang dia berikan kepada orang-orang suruhan Daud itu sangat menyakitkan hati, sangat merendahkan dan melecehkan mereka. Sehingga ketika orang-orang suruhan Daud itu menyampaikan perkataan Nabal kepada Daud, Daud berkata, atau Daud bersumpah, dia akan membunuh Nabal dan menghabisi atau membinasakan semua orang laki-laki yang ada di rumah Nabal. Nah, yang menarik Sobat Maestro, ketika rencana Daud itu diberitahukan kepada Abigail yang adalah istri Nabal, ada keputusan berani yang diambil oleh Abigail. Dia dengan inisiatif sendiri menyiapkan makanan, menyiapkan segala perbekalan, dan dia pergi menemui Daud dengan resiko mungkin dia sendiri menjadi sasaran amarah dari Daud dan pengikut-pengikutnya. Bukan tidak mungkin di tengah-tengah perjalanan dia mengalami hal-hal yang tidak enak, dia mengalami hal-hal yang negatif, bahkan dia bisa kehilangan nyawanya sendiri. Karena orang-orang Daud pada saat itu sedang dibakar oleh amarah karena apa yang diucapkan oleh Nabal suaminya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Sikap Abigail, keberanian Abigail ini menunjukkan bagaimana hikmat yang dia miliki, kebijaksanaan yang dia miliki. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Daud, hati Daud luluh, hati Daud menjadi tenang kembali. Sehingga dia berjanji, dia tidak akan membinasakan orang-orang di rumah suaminya. Bahkan Daud berkata dia memuji Allah karena kebijaksanaan dan hikmat yang dimiliki oleh Abigail, sehingga menghindarkan dia dari penumpahan darah orang yang tidak berdosa. Sobat Maestro, ini suatu hal yang luar biasa yang kita dapat belajar dari kehidupan Abigail.
Dari kisah ini, apa yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Sobat Maestro, mungkin ada di antara Sobat Maestro yang saat ini ada di dalam atau Tuhan tempatkan di tengah-tengah orang-orang yang sepertinya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang keliru di dalam kehidupannya, sehingga mereka mendapat masalah. Mungkin ada Sobat Maestro yang suaminya sedang mengalami sakit yang kronis. Ada di antara Sobat Maestro mungkin yang istrinya sedang mengalami terjerat dalam hutang piutang karena salah perhitungan. Atau mungkin ada juga di antara Sobat Maestro di mana sebagai orang tua, Sobat Maestro menghadapi anak-anaknya sedang berjalan dalam pergaulan yang keliru. Atau mungkin kita ditempatkan Tuhan di antara teman-teman yang sedang hidup di dalam jalan yang menuju kehancuran. Bagaimana reaksi kita ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah mereka? Adakah kita memiliki keberanian untuk menjadi pengantara antara mereka dengan Tuhan? Apakah kita memiliki beban, kerinduan untuk mendoakan mereka, bersyafaat buat mereka, sehingga pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan mereka? Yang kedua, mungkin ada pengorbanan yang harus kita keluarkan supaya mereka mengalami pemulihan. Maukah kita dengan hikmat dari Tuhan menjadi saluran kasih dari Tuhan buat mereka, menjadi saluran berkat di mana Tuhan boleh melihat pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka? Kalau kita memperhatikan, kalau kita merenungkan kembali bagaimana karya pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan Tuhan Yesus, Dia yang benar untuk kita yang tidak benar, supaya kita boleh diselamatkan. Itu adalah sikap yang diambil Tuhan Yesus yang menjadi teladan buat kita. Untuk kita juga rela membantu, menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah wujud dari keberanian yang timbul dari hidup yang bijaksana. Sobat Maestro, Tuhan memberkati. Biarlah visitasi pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin.